Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kita akan belajar dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan belajar dari tema 1, subtema 2, yaitu indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Tepatnya pada pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Siswa mampu menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci, dan siswa mampu menyebutkan dan menari dengan berbagai bentuk formasi. Yang pertama kita belajar adalah kebersamaan dan gotong royong. Nah, apa itu kebersamaan? Kebersamaan adalah ikatan dalam kehidupan manusia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya, itulah yang disebut dengan kebersamaan, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, baik dari segi fisik maupun dalam suku, agama, dan lain sebagainya. Tetapi kita selalu bersama karena ikatan dalam kehidupan manusia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kemudian kebersamaan memiliki 4 unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu. Yang pertama adalah tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menang sendiri. Kemudian memiliki kerendahan hati, rela berkorban, dan yang terakhir adalah sehati dan sepikir, yaitu satu visi. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan di dalam kebersamaan, ya. Anggotanya tidak boleh memiliki sifat egois, harus memiliki kerendahan hati, rela berkorban, dan yang kemudian adalah harus sehati dan sepikir, memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan hal-hal damai, kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Nah, adapun manfaat daripada kebersamaan adalah yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Kemudian mudah dalam menyelesaikan masalah, hidup menjadi ringan dan menumbuhkan sikap tolong-menolong, dan hidup menjadi bahagia. Dan kemudian yang terakhir adalah hidup menjadi rukun. Adapun tujuan daripada kebersamaan, yang pertama adalah menjalin persahabatan, melatih kekompakan, melatih kerjasama, dan suka maupun duka dirasakan bersama. Nah, inilah hal-hal yang harus tujuan daripada kebersamaan. Kalau di dalam sebuah kebersamaan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat kita, maka di dalam kebersamaan dapat kita selesaikan. Nah, itu. Kemudian gotong royong adalah belajar bekerja sama dengan ikhlas tanpa pamrih. Nah, Bapak ulangi lagi bahwa gotong royong adalah bekerja sama dengan ikhlas tanpa pamrih. Contoh-contoh daripada gotong royong, yang pertama adalah membersihkan lingkungan sekolah.
Kemudian membangun rumah warga. Dan yang terakhir adalah membersihkan saluran air. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada gotong royong. Nah, misalnya di lingkungan tempat kita tinggal, ada kerja bakti, ada ronda malam, ya, ada aksi sosial. Nah, itulah yang disebut dengan gotong royong. Dan gotong royong ini dilakukan dengan ikhlas, tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, kebersamaan dan gotong royong ini wajib diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan dan di mana saja pun kita berada. Ya, artinya apa? Dimanapun kita berada, anak-anak, kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa kebersamaan dan gotong royong itu wajib kita wujudkan dimanapun kita berada. Ya, di kelas misalnya ada tugas kelompok, ada diskusi. Nah, disitulah kita wujudkan nilai-nilai gotong royong ini, ya, sehingga tugas dan tanggung jawab kita di dalam sebuah diskusi, di dalam kerja kelompok itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian contoh permainan yang membutuhkan kerjasama antara lain yaitu sepak bola. Nah, sepak bola itu juga dibutuhkan kerjasama. Coba bayangkan kalau kamu main bola, terus kemudian kamu dari gawang yang satu bawa bola, tendang ke gawang yang lain, itu paling berapa menit kamu main, itu kamu udah kecapean. Tetapi dengan kerjasama yang baik dan tujuan yang sama dalam satu tim, tujuan mereka adalah yaitu dengan mencetak gol. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya bola itu dapat gol ke gawang lawan? Itu harus membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita sendiri itu mustahil karena 1 lawan 11 itu nggak mungkin menang, ya. Tetapi ketika ada kerjasama, ada kemungkinan kita menang. Karena apa? Karena kita memiliki kerjasama. Kemudian lompat tali, ya. Lompat tali juga bisa dilakukan dengan sendirinya. Tetapi lebih seru, lebih enak kalau bermain dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian volley. Volley juga sama, dibutuhkan juga yang namanya kerjasama. Ya, kalau kerjasama satu tim itu lebih enak, ya, lebih menyenangkan seperti itu. Nah, ada hal-hal yang kerjasama yang tidak boleh dilakukan yaitu yang pertama adalah pada saat ujian. Nah, di sini kalau pada saat ujian itu tidak boleh dilakukan kerjasama satu sama lain. Ya, di situ kita harus kerjakan sendiri-sendiri. Ya, kemudian apalagi kerjasama yang tidak boleh dilakukan, yaitu mencuri, ya, bolos dari sekolah. Nah, itu hal-hal yang kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Ya, ada lagi contoh-contoh, ya, banyak contoh-contoh hal-hal yang kerjasama itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau kita lakukan kerjasama itu dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat baik diri kita maupun bagi kehidupan orang lain, itu kita akan pertahankan. Tetapi kerjasama dalam hal-hal yang merugikan orang lain, baik maupun diri kita, itu kerjasama itu tidak boleh dilakukan. Nah, manfaat daripada gotong royong yang pertama adalah menciptakan kerukunan antara sesama, menyelesaikan masalah dengan segera, mempererat tali persaudaraan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, menciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan, dan kelima adalah dengan rasa saling peduli dan saling membantu akan tercipta rasa kedamaian.
Sekarang kita akan belajar daripada SBDP, yaitu tentang tari bongong jumpa. Tari bongong jumpa ini berasal dari Aceh yang berarti bunga cempaka. Lagu bongong jumpa ini menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh. Gerakan tarian bunga jumpo ini dibagi ke dalam dua gerakan, antara lain yang pertama gerakan saat berdiri, kedua gerakan saat duduk. Contoh gerakan tarian bunga jumpa. Kedua tangan di atas, kaki dijinjit, hentakan 2 kali ke kanan dan 2 kali ke kiri. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, lalu kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas dan kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali. Nah, sekarang kita akan belajar daripada pola lantai. Nah, menari dengan formasi ya. Nah, menari ini juga ada formasinya ya anak-anak, bukan hanya formasi pemain bola aja, tapi formasi menari juga ada formasinya. Nah, formasi yang pertama adalah formasi horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja pada pola lantai horizontal, bentuk barisan dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Beberapa tarian yang menggunakan pola horizontal ini, yang pertama adalah Indang dari Sumatera Barat dan Tari Saman dari Aceh. Bapak ulangi lagi, ada beberapa tarian yang menggunakan pola lantai horizontal ini. Yang pertama adalah Indang dari Sumatera Barat dan Tari Saman dari Aceh. Dan yang kemudian adalah menari dengan formasi diagonal. Nah, sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tarian Sekapur Sirih dari Jambi, kemudian tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari pendet dari Bali. Menari dengan formasi diagonal. Nah, pola lantai melingkar. Pola lantai ini adalah pola yang membentuk garis lingkaran maupun setengah lingkaran. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai melingkar ini adalah tari legong, tari pendet, tari andun, tari kecak, dan tari Sekapur Sirih. Nah, selain daripada formasi melingkar ini, ada juga formasi zigzag. Tarian yang menggunakan pola lantai zigzag ini adalah contohnya tarian Seudati dari Aceh, menggunakan pola gabungan antara pola lurus, pola lantai lengkung, dan zigzag. Nah, kemudian tari Jaipong dari Jawa menggunakan pola lantai lurus dan pola lantai zigzag. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya anak-anak. Lain kali kita akan lanjutkan kembali, dan pada saat ini kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Mari anak-anak ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Salam Maria. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, pembelajaran kita sampai di sini ya anak-anak. Bapak ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan. Salam sehat.